Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hidayat, NIM 18 dari angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Frontier dan menginterpretasi hasil dari soal yang telah diberikan pada soal UTS pada mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Baik, langsung saja. Saya akan share screen di sini. Nah, yang pertama yakni kita masuk ke data yang akan kita olah. Nah, di sini data mentah yang diberikan oleh Bu Nurki dan sudah dikalikan 11 dan ini dikalikan 11 di bawah tabelnya, kemudian dilogaritmakan. Nah, ini untuk data yang telah dilogaritmakan seperti itu. Nah, kemudian data ini di copy ke Excel baru, kemudian di save berbentuk teks MS-DOS. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Setelah di save berformatkan teks buka kurung MS-DOS. Nah, berikut setelah ini ingat ya, di save di aplikasi di folder Frontiernya. Nah, setelah itu ini ditutup, kita masuk ke folder Frontiernya. Di sini sudah ada. Nah, selanjutnya kita buka dan kita save as. Kita save as dengan format DTA. Ini ubah all file. Terus, nah ini ditambahi .dta. Jangan lupa diubah ke all files ya. Setelah itu disimpan, terus ditutup. Nah, ini ada di atasnya ini. Nah, setelah ini ada, kemudian kita buka aplikasi Frontiernya. Nah, ini kita ketik T, enter, terus 1, enter. Kemudian data yang sudah dimasukkan tadi bernama apa? Ivan. Ivan.dta. Enter. Kemudian outputnya kita beri nama hasil. Hasil.output. Setelah itu ini 1. Ini yes. Datanya kita menggunakan 120 data. Kemudian 1 untuk time period-nya. Kemudian how many observation itu 120. Nah, how many regressor ini yang data dependennya. Ini ada 4. Kemudian ini yes, dan yang terakhir no. Nah, setelah itu didapatkan hasil seperti ini, out. Nah, lalu kita buka hasilnya. Nah, sudah ada hasil seperti berikut ya. Sudah, sekarang mulai ke interpretasinya. Nah, baik. Di sini. Nah, persamaan fungsi produksi Frontier stochastic. Nah, untuk nilai LRT sendiri di sini menunjukkan fungsinya dari nilai LR ini menunjukkan ada atau tidaknya kasus inefisiensi usaha tani. Nah, hipotesisnya di sini ini H0 tidak ada kasus dan H1 terdapat inefisiensi. Maksudnya yang H0 tidak ada inefisiensi. Nah, dari hasil diketahui nilai LR sebesar 3,088. Nah, dan nilai degree of freedom-nya atau DF yang diperoleh dari number of restriction itu sebesar sama dengan 2. Nah, pada taraf kesalahan 25% dan nilai DF 2, maka diperoleh kode PALM sebesar 2,090. Lalu masuk ke LR test-nya. LR test di sini sebesar 3,088, lebih besar dari nilai kode tadi 2,090, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yakni menandakan bahwa terdapat kasus inefisiensi di usaha tani tersebut. Next, kita menguji gamma test. Nah, gamma test di sini digunakan untuk mengetahui besarnya error term yang terjadi pada suatu usaha tani. Nah,
Sebelum kita ke gamma, kita harus mencari nilai T-tabel. Nah, di sini T-tabel pada taraf kesalahan 25% dan DF sama dengan 116 karena data yang kita gunakan 120 dikurangi 4, maka diperoleh nilai T-tabel sebesar 1,156. Nah, nilai gamma tadi kan didapat 8,748. Lebih besar dari nilai T-tabel, maka nilai koefisien gamma sebesar 83,64%. Error term itu disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Dan sisanya sebesar 16,36% disebabkan karena adanya resiko. Next. Nah, selanjutnya yakni persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas frontier stochastic. Nah, di sini kita langsung ke fungsi produksi OLS. Berikut rumusnya. Kemudian dimasukkan angkanya. Ini didapatkan 3,794 dikurangi A1X1 0,139 benih dan seterusnya. Maka fungsi produksi OLS didapatkan sebagai berikut, di mana EI itu sama dengan error term. Nah, selanjutnya fungsi produksi frontier stochastic, rumusnya sebagai berikut yang tertera di layar. Kemudian dimasukkan A didapatkan 4,881 didapatkan dari tabel koefisien beta 0 dan seterusnya. Maka didapatkan persamaan seperti berikut. Selanjutnya pengaruh variabel, bentar ini saya perkecil dulu. Nah, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebentar. Nah, berdasarkan output final MLE estimate diketahui bahwa X1 itu sama dengan negatif 0,609 lebih kecil dari T-tabel yang menandakan bahwa benih itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Nah, untuk X2 sendiri dapatkan negatif 0,141 lebih kecil dari T-tabel yang menandakan bahwa tenaga kerja itu tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya X3 ini didapatkan 0,761 yang menandakan bahwa pupuk kandang itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Nah, yang terakhir ini X4 atau pupuk fosfat didapatkan hasil 4,322 lebih besar dari nilai T-tabel yang menandakan bahwa pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Nah, yang berarti bahwa peningkatan input pupuk Ponska sebesar 1%, maka akan meningkatkan hasil produksi sebesar 0,297%. Nah, sebentar. Selanjutnya yakni untuk menghitung tingkat efisiensi teknis petani. Nah, telah terlihat tabel di atas, maka berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi, petani dengan tingkat efisiensi kurang dari 0,8 sebanyak 87 petani dengan persentase 72,50%. Nah, petani dengan tingkat efisiensi sama dengan 8 sebanyak 14 petani dengan persentase 11,67%. Selanjutnya, petani dengan tingkat efisiensi lebih besar dari 0,8 sebanyak 19 petani dengan persentase 15,83%. Secara keseluruhan, rata-rata yang diperoleh dari tingkat efisiensi teknis adalah 0,649 atau lebih kecil dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata petani itu tergolong petani yang kurang efisiensi secara teknis. Sekian penjelasan dari saya. Bentar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.